Pertanyaan dimulai dari calon gubernur paslon 2 Pak Basuki, waktunya maksimal 1,5 menit. Nah, saya juga agak penasaran ini. Mohon maaf juga Pak Sandi. Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan. Soal 0 rupiah, dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah, kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah, saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Nah, ini yang saya agak membingungkan. Sama kita tadi kan bilang tidak adil. Justru kami mengadministrasi keadilan sosial. Misalnya di Krukut, kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik? Karena dia nggak mampu beli rumah, maka kita sediakan rumah susun, dia sewa mahal. Bisa 600 ribu, 700 ribu. Mereka kami itu nggak sewa. Kamu kalau punya apartemen, biaya rawatnya itu ukuran 36 bisa 800 ribu. Belum sewanya. Nah, makanya kami membuat pola yang berbeda. Makanya saya ingin tegaskan dari Pak Anies dan Pak Sandi, rumah yang Anda bangun rumah tapak atau rumah susun untuk membuat penghasilan 7 juta atau 3 juta. Karena dia bilang nggak mampu. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Anies. Ya, kalau boleh Pak Basuki saya bilang juga nyuwun sewu, Mbak Menawi pemahaman Bapak Rati agak keliru di situ. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah, kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta, tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Tanggapan balik dari Pak Basuki. Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya. Makanya sama seperti kasus Kali Krukut. Kenapa kita mau dorong ke rusun? Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal tuh 36 ukuran yang paling sehat. Yang Bapak bilang nggak adil di Krukut, Bapak dia terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit. Justru kita tuh nggak tega membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri. Kalau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model-model di gang yang sempit, yang nggak layak untuk dihuni. Makanya kita tawarkan rumah-rumah yang dia miliki. Itu kalau dia punya tanah 100 meter, kami bangunkan dusun, dia dapat 250 meter, 2,5 kali. Setengahnya jadi halaman. Nah, itu yang kami katakan, tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal. Kalau tidak kami yang menyediakan. Itu boleh dipakai seumur hidup. Sampai anaknya bisa kuliah. Sekarang kuliah kan kita tanggung. Bisa beli rumah lebih baik. Itu harapan seperti itu. Pak Basuki cukup, Pak Anies. Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Dari awal. Bukan di bulan-bulan terakhir, dari awal 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Tanggapan terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, kita pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi.
Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan. Itu yang kita lakukan. Pak Basuki, kita cukupkan sampai di sana dan kita tepuk tangan untuk kedua calon gubernur ini. Silakan kembali. Ini adalah putaran terakhir. Jadi saudara-saudara, kita tadi sudah saksikan adu gagasan, adu argumen para paslon, secara khusus para calon gubernur DKI Jakarta. Acara debat ini memang hampir berakhir, tapi masih ada pertanyaan yang layak ditunggu jawabannya dari para paslon. Tetaplah bersama kami, sesudah jeda komersial berikut, kami segera kembali. Dulu janjinya apa ya? Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung, untuk kredit. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit nggak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta. Tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Dan di Jakarta orang yang penghasilan di atas 3,6 sampai juta, ya rata-rata kalau memulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti di atas UMP. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun, rumah susun sewa. Sewa, kalau mereka menyewa 20 tahun, mereka akan bisa memiliki. Bagi mereka yang sudah di atas 3,6 sampai 7 juta, mereka bisa mulai membeli dengan kredit. Sering saya temukan, kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Dengan menggunakan aturan perbankan. Dan aturannya memang 3,6 sampai 7 juta. Tapi dari dulu selalu harus bayar DP. Nah sekarang kami lakukan dengan tanpa DP. Nah itu kritiknya bilang, kami kan di atas 3,6. Loh emang kita janjinya adalah DP 0 rupiah. Kita kan bukan janji di bawah itu. Iya, coba cari dulu, ada nggak DP 0 rupiah dulu? Nggak ada. Kita menjanjikan DP 0 rupiah. Jangan, kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu, gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik, diganti. Ada aja ya Pak? Iya, loh, ya kalau gawangnya dipindahin bukan pertandingan yang fair dong gitu. Ya kan, itu moving the goal path tuh. Apa kita mindahin gawang supaya bisa masuk. Dan bukti-bukti terkait dengan kegiatan penyidikan ini diantaranya adalah telah dilakukan upaya paksa penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di Jakarta, yaitu di kantor PT AP, kemudian juga gedung Sarana Jaya, kemudian 2 rumah kediaman pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dari hasil proses penggeledahan dimaksud, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perkara ini, yang berikutnya akan dilakukan analisa dan verifikasi untuk kemudian segera dilakukan penyitaan untuk kelengkapan berkas perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Manjul Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Lahan itu sejatinya diperuntukkan bagi proyek rusun DP 0% yang digadang Pemprov DKI Jakarta. KPK menyebut telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan penyelidikan kasus korupsi pengadaan tanah ini menjadi penyidikan. Tentu nanti pada waktunya setelah proses penyidikan ini diselesaikan dan telah dilakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud, kami akan menyampaikan secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini, termasuk juga tentu
pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pasal-pasalnya, dan kemudian alat bukti apa yang telah kami peroleh di dalam proses kegiatan penyidikan ini. Meski KPK belum menyebut siapa saja yang menjadi tersangka, namun nama Direktur Utama PD Saranajaya, Yuri Pinontoan, disebut-sebut jadi salah satunya. PD Saranajaya pun mengaku akan kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sementara untuk aktivitas bisnis, perusahaan daerah tersebut memastikan akan tetap berjalan seperti biasa. Kami menyatakan akan tetap kooperatif, menjalankan, mematuhi, dan menghormati segala proses yang sedang dilakukan oleh KPK. Kami akan tetap fokus untuk menjalankan kegiatan bisnis Saranajaya sesuai dengan prosedur yang berlaku.